Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali bersama dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara tentang hasil pertandingan yang berlangsung pada dini hari di grup B, di mana Spanyol tim Matador ini dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Portugal. Duel ini berlangsung di Stadion Benito Villamarin, markasnya klub La Liga Sevilla. Dan mestinya tim asuhan Luis Enrique ini bisa mengalahkan Portugal karena banyak peluang yang mereka dapatkan. Namun sepanjang laga sampai waktu normal 90 menit berakhir, justru mereka dipaksa bermain 1-1 setelah unggul lebih dulu lewat gol Alvaro Morata di babak pertama dan kemudian disamakan oleh pemain pengganti dari Portugal yang masuk di babak kedua. Ini Ricardo Horta, pemain asal klub Braga di Liga Portugal yang dimasukin oleh pelatih Fernando Santos, dan akhirnya dia mengubah keadaan dari posisi yang hampir saja kalah dan menerima umpan dari Bruno Fernandes. Kemudian dia bisa memaksakan hasil imbang. Tapi yang menarik dalam pertandingan ini, saya pikir bukan karena hasilnya memang 1-1, karena ini dimainkan oleh dua klub yang levelnya sama. Dengan persentase kalau di laga yang berlangsung kemarin waktu setempat atau dini hari, statistik itu mengatakan Spanyol bisa melakukan 11 tembakan dan 2 on target. Sama seperti Portugal dengan 2 on target dan hanya 7 tembakan. Jadi kalau saya bisa melihat dari sini, memang durasi sini tidak berbeda jauh. Tetapi memang agak terlihat tinggi penguasaan bola dari Spanyol. Spanyol itu dengan 61 penguasaan bola. Ini tentunya jauh dengan 39 penguasaan bola dari Portugal. Tetapi ini kan hanya berupa statistik. Yang menentukan dalam sebuah pertandingan adalah hasil akhir. Dan hasil akhir itu adalah 1-1. Di mana Portugal mampu bisa mendapatkan 1 poin di markas lawan, yang tim yang mereka hadapi adalah tidak main-main, Spanyol. Nah, saya kembali ke yang saya ungkapkan tadi. Ada sisi menarik di sini yang saya lihat kembali terjadi, bahwa tidak ada satupun pemain asal Real Madrid yang ditampilkan dalam starting 11 tim asuhan Luis Enrique ini. Ini sebenarnya bukan suatu rahasia lagi ya, atau pemenangan baru, karena ini juga banyak dipertanyakan ketika berlangsung Euro 2020, di mana Spanyol gagal bisa menjadi juara, kalah dalam adu penalti, dan Enrique saat itu juga tidak menyertakan pemain-pemain Real Madrid, sehingga mungkin saja bagi fans berat Los Blancos ini mempertanyakan, karena wajar memang ada 1-2 pemain yang harus masuk di dalam starting 11, bukan saja memanasi bangku cadangan. Dan ini tidak digubris oleh Enrique. Tentunya Enrique punya pandangan sendiri, walaupun sebenarnya Madrid harus bisa mendapat tempat. Apalagi kalau bicara musim ini, ya, kita tinggalkan itu Euro. Oke lah, kalau Euro itu dia masih bisa berkelit dengan berbagai alasan. Tetapi kalau bicara musim ini, tidak bisa kalau pemain Madrid itu tidak ada. Walaupun dia sebagai pelatih memang dia berkuasa penuh, dia bertanggung jawab. Tetapi dia seakan menganak emaskan pemain-pemain dari Barcelona. Dan Barcelona tidak tampil bagus dalam musim ini. Bahkan tidak bisa mendapatkan 1 trofi pun pada musim ini. Dengan Madrid mendapatkan treble winners, juara di Copa de España, ya, Piala Super Espanya. Kemudian mereka bisa menjadi juara La Liga. Bahkan posisi mereka ketika menjadi juara Liga pada musim ini itu 13 poin, jauh unggul di atas Barcelona yang mendapatkan posisi kedua. Tetapi mereka tidak punya pemain. Yang ada di skuad tim nasional dipanggil memang ada 2 pemain. Pemain bek kanan Dani Carvajal, dan pemain depan yang bisa juga bermain di gelandang Marco Asensio. Tetapi mereka hanya ditaruh di parkir di cadangan. Sama aja bohong kan, kalau bisa melihat bahwa ada 2 pemain bagus dengan tim yang mendapatkan treble winners pada musim ini. Selain juara di La Liga, kita juga baru menyaksikan 28 Mei yang lalu di Stade Frank di Paris, bagaimana Real Madrid bisa menjadi juara, mengalahkan Liverpool 1-0, dan mereka untuk ke-14 kalinya sepanjang sejarah di UCL menjadi juara. Jadi tidak ada kata lain ya, yang harus bisa mendapatkan posisi mereka, pemain-pemain mereka ada di tim nasional. Ya, walaupun ini kelasnya masih di Champions League, ya, tidak mungkin seperti yang ada di Euro. Tetapi apapun itu,
pemain-pemain Madrid yang berprestasi pada musim ini harus mutlak ada di tim nasional. Karena mereka bukan pemain-pemain sembarangan juga. Pemain-pemain yang selalu bisa mendapat tempat di Madrid. Dibandingkan dengan pemain-pemain Barcelona yang tidak mendapatkan piala apapun pada musim ini. Bahkan mereka kalah di Liga Eropa. Barcelona itu difavoritkan menjadi juara ketika ditendang keluar dari Liga Champions di UCL. Mereka kalah dari klub yang akhirnya menjadi juara, Eintracht Frankfurt. Nah, tetapi ada 5 pemain Barcelona pada pertandingan ini ya, menghadapi Portugal itu dibawa oleh Enrique, termasuk 2 pemain dari Madrid tentunya. Tapi 4 diantaranya itu dimainkan dalam starting 11 menghadapi Portugal. Itu Jordi Alba, posisi bek kiri, pemain senior mereka ya, yang tentunya bisa menjadi kapten ke-11 adalah Sergio Busquets. Ada di sana, ada Gavi, pemain muda juga taruh yang bisa ada. Ferran Torres juga ada di barisan depan bersama dengan mendampingi Alvaro Morata dan Pablo Sarabia. Sebenarnya saya kalau ini mempertanyakan juga dengan penempatan Ferran Torres. Posisi ini layak diambil atau ditempati oleh Marco Asensio sebagai perwakilan dari Real Madrid. Dan wajar. Ini tim juara memang yang tidak punya pemain. Ini agak aneh buat saya, bahwa musim ini musim yang fantastis buat Los Blancos Real Madrid, tapi tidak satupun pemain dia itu bermain, tidak diberikan kesempatan, atau katakanlah bermain di babak kedua. Tetapi ini pun tidak dimainkan, walaupun di sana ada pergantian sampai 5 pemain yang dilakukan oleh Enrique, tapi tidak ada pemain-pemain Barcelona, pemain-pemain Madrid ya. Carvajal sebenarnya bisa dimainkan ya, menggantikan Azpilicueta yang bisa ditarik keluar, atau Llorente yang bermain di belakang kemudian mendorong Azpilicueta ke dalam untuk bermain dengan Pau Torres, bisa aja dari Carvajal. Kalau kita lihat ya, terutama dengan Ferran Torres ya, masih posisi Asensio jauh lebih bagus. Asensio ya bermain 31 kali bersama dengan Madrid musim ini di La Liga, mencetak 10 gol. Nah, kita bandingkan dengan keberadaan seorang Ferran Torres, mantan pemain City yang kemudian dilepas ke Barca. Ferran Torres bermain sedikit, hanya 18 kali. Bagaimana ukuran dia untuk berada di tim nasional menjadi pemain inti dibandingkan dengan Asensio yang jauh lebih bagus. Hanya 4 gol dibuat oleh Ferran Torres, tetapi dia mendapatkan tempat utama, bukan Marco Asensio. Bahkan Asensio ini tampil bagus 8 kali tampil bersama dengan Barcelona, bersama dengan Madrid itu di Liga Champions. Jadi nggak ada sepertinya tawar-menawar lagi kalau tidak ada pemain dari tim juara. Tetapi semuanya ini tanggung jawab ada di Enrique. Mestinya ya saya katakan, dua-duanya bahkan bisa dimainkan langsung dimainkan di starting line up. Carvajal dan juga dengan Asensio. Tapi itu tidak terlihat, tidak ada. Lagi-lagi ini menimbulkan pertanyaan. Tentunya bagi banyak kalangan ya, juga ada pengamat yang bisa mempertanyakan di sana, dan apalagi bagi penggemar pendukung Madrid yang baru berpesta pada musim ini. Luar biasa. Ini liga yang mereka lewati dengan fantastis. Kalau bisa dikatakan di sini, ketika tim ini Madrid ditangani oleh Carlo Ancelotti, harusnya bagi Enrique, dia memprioritaskan pemain-pemain Madrid untuk berada di tim dia. Apalagi tidak memainkan. Ini yang sulit diterima. Bahkan pemain-pemain lain itu ada di dalam posisi di tim nasional Spanyol untuk bermain melawan Portugal. Carlos Soler, walaupun dia bermain bagus dengan Valencia, ada 11 gol yang dilakukan, tetapi kan masih bisa Asensio yang tersana, terutama Ferran Torres bisa menjadi pemain cadangan untuk masuk di babak kedua. Pablo Sarabia ya, ini masih bisa juga dipertanyakan. Masih bagus Marco Asensio dibandingkan dengan Sarabia, tapi Asensio lagi-lagi terkunci, tidak bisa, hanya memanasi, hanya menonton saja bersama dengan Carvajal, 2 pemain top Madrid yang selalu bisa mendapat tempat, pemain juga yang berpengaruh dalam tim. Walaupun Asensio ini memang menjadi pemain lapis kedua yang selalu bisa masuk di babak kedua bersama dengan Madrid, tetapi dia, saya katakan tadi, dia bermain 31 kali di La Liga dan 8 kali di UCL. Jadi saya pikir layak. Apalagi seorang Dani Carvajal, pemain inti di belakang yang tampil di UCL, kita bisa melihat tidak tergantikan. Dia bermain di posisi bek kanan dan harusnya Carvajal ada di posisi belakang. Tapi lagi-lagi hak semuanya ada di Luis Enrique.
Nah, dia tidak menyadari juga, walaupun dia mantan pemain Barcelona, tapi sebelum dia ke Barcelona dalam karir dia sebagai pemain, Enrique ini adalah pemain dari Real Madrid. Menghabiskan 6 musim bersama dengan Madrid. Itu dari 91 sampai 96, sebelum dia keluar di 96 dan meneruskan ke Barca sampai di 2004. Tapi dalam 6 musim itu dia bisa bermain sampai mungkin 157 kali bersama dengan Madrid. Ada 15 gol yang dibuat oleh Luis Enrique ini sebagai seorang yang berperan sebagai gelandang serang yang bagus. Tetapi saya nggak tahu. Mestinya kan dia mendahulukan ini Madrid, karena dia jauh sebelum dia ke Barca itu sudah dia berada di Santiago Bernabeu, markasnya bagi Real Madrid. Tetapi seakan-akan dia memusuhi, dia agak anti dengan pemain-pemain Madrid. Saya juga nggak tahu di sini bagaimana, walaupun dia tetap sebagai seorang pelatih yang harus dihormati keputusan-keputusannya. Tapi ini keputusan-keputusan yang menurut saya konyol, bahwa tidak ada satupun pemain dari tim yang juara di Liga, di La Liga. Bukan saja juara La Liga, kan saya sudah bilang mereka juara, punya 3 gelar pada musim ini dibandingkan dengan klub-klub lain, termasuk Barcelona yang semua pemain-pemainnya tuh ada di dalam. Ya, hanya Ansu Fati yang tidak dimainkan, tapi selebihnya tuh dimainkan dalam starting 11. Ini yang harus dipertanyakan, apakah akan terus-menerus seperti ini? Kalau Luis Enrique tetap memaksakan semua misalnya, ya bukan anti Barcelona, tidak. Layak pemain Barcelona untuk ada di dalam memang. Ini satu kesatuan untuk bisa ada, tapi terlalu banyak di dalam padahal tidak ada prestasi apa-apa klub ini dibandingkan dengan Real Madrid, dan semua pasti setuju harus ada paling tidak 1-2 pemain dengan tim yang tidak punya prestasi pada musim ini tapi ada banyak pemain di dalam, dan kemudian menggeser tim yang punya prestasi bagus dan tidak ada wakilnya. Tetapi tim-tim lain yang justru berada di peringkat bawah juga ada. Dari Valencia juga ada, dari Villarreal masih ada di sana. Ya. Tetapi ini harus ada keseimbangan yang harus dilakukan oleh seorang Enrique untuk melihat pemain-pemain Madrid ini pantas ada di tim nasional. Agak janggal kalau melihat dari dulu sampai sekarang kalau Madrid itu tidak ada wakilnya. Hanya di zaman Luis Enrique ini tidak ada terwakilkan pemain-pemain baik di Euro atau sampai saat ini. Kalau dia bertahan seperti ini, jangan harap bisa menjadi juara di Champions League, apalagi juara di Piala Dunia di Qatar. Agak susah. Dia harus bisa menempatkan untuk gabungan keseimbangan itu dengan adanya, karena Madrid memang cuma 2 pemain ini. Ada Isco, tapi Isco kan terpinggirkan karena tidak bisa banyak bermain, sehingga pemain yang bagus ini banyak menghuni pemain bagus cadangan di Madrid. Tapi 2, Asensio dan Carvajal layak untuk berada di dalam, untuk masuk sebagai, bahkan bukan pemain cadangan, harus menjadi pemain inti. Buat apa mereka dipanggil tiba-tiba hanya mereka duduk manis sebagai pemain cadangan, padahal mereka dari klub yang menjadi juara, treble winners pada musim ini, dibandingkan dengan klub-klub lainnya termasuk dengan Barca yang sangat tidak bagus pada musim ini, tersisi di semua level, mereka tidak bisa mencapai final, tetapi kemudian wakil-wakil mereka tuh ada di dalam, bahkan memenuhi di antara starting 11 mereka paling banyak. Nah, kalau kita lihat juga, bahkan ini Enrique adalah mantan pemain Barcelona, iya, tetapi sebelumnya kan saya katakan tadi dia di Madrid duluan sebelum ke Barca, jadi sangat dipertanyakan ya. Wajar kalau semua mempertanyakan ini. Kalau terus dipertahankan seperti saat ini tanpa satupun wakil Madrid, kalaupun kalah tidak boleh ada alasan lagi, apapun itu. Jadi saya pikir Enrique ini harus berkaca, harus bisa melihat lagi. Ego dia untuk menempatkan pemain-pemain Barca lebih banyak di dalam itu harus ya pangkas. Boleh pemain Barca ada di dalam, 2 lah bisa di dalam. Kalau memang ada Busquets yang masih bisa dipertahankan karena dia pemain senior, oke. Gavi juga oke. Ya, tapi yang lain bisa minggir dulu nanti masuk di babak kedua, tergantung dari dia. Tapi kalau sampai 4-5 pemain ada di dalam tanpa satupun pemain dari tim juara pada musim ini, ya ini konyol. Tidak bisa diterima. Karena memang itu aneh kalau tim Spanyol tidak ada pemain Madrid, karena Madrid itu ada di atas level dia. Kalau dari segi prestasi apapun, Madrid itu lebih tinggi dari siapapun yang ada di Spanyol. Apalagi kalau bicara di Euro atau di Eropa, di UCL, mereka tertinggi di seluruh Eropa dengan 14 gelar. Tapi itulah kenyataannya. Kita akan lihat nantinya ke depan, karena Champions League terus masih akan berlangsung. Ini baru laga pertama, tapi mereka sudah tertahan. Ini berbahaya juga bagi Spanyol karena mereka harus ke Portugal. Nah, di sini Ceko di grup yang sama, di grup ini di Liga A, grup B ini, itu Ceko sudah mengawali juga laga pertama dengan menang melawan Swiss ya dengan 2-1.
Dan nantinya dini hari Prancis juara bertahan dan juara dunia 2018 akan bertarung nantinya melawan Denmark. Ini menarik, tapi kalau lihat dari kedalaman skuad luar biasa. Denmark tidak pernah menang melawan Prancis dalam 4 pertandingan terakhir. 3 pertandingan persahabatan mereka kalah. Terakhir mereka bisa menahan imbang 0-0 itu di Piala Dunia di fase grup di 2018 ketika berlangsung di Rusia, di mana tim asuhan Didier Deschamps ini tampil sebagai juara dunia. Dan kalau bisa melihat di grup A, di grup 1 ini, di Liga A, ini akan menjadi tempat bagi Prancis untuk bisa menjadi juara grup. Walaupun di sana masih ada Kroasia, lawan mereka di final 2018, dan masih ada Austria. Tapi ini grup yang enteng buat Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Walaupun mereka juga mungkin tanpa didampingi oleh pelatih mereka, Didier Deschamps yang ayahnya meninggal dunia, saya pikir mereka akan menang, bisa mengatasi Denmark. Oke, Denmark memang ada beberapa pemain yang bagus ya. Christian Eriksen sudah balik ya, ada Yusuf Poulsen di sana, Kasper Dolberg, ada Joachim Machlet, Kasper Schmeichel di bawah Mistar, ada Emil Højbjerg, pemain Spurs yang berada di tengah. Thomas Delaney juga sangat bagus. Main-main yang oke, Vestergaard yang ada juga di barisan belakang, ada Christensen. Ini juga tim yang oke secara, tapi kalau melihat dari skuad Prancis sangat baik, terutama di lini serang mereka. Mbappe, Benzema, bagus sekali. Antoine Griezmann, ini 3 predator yang sangat bagus, sangat kuat. Apalagi di tengah juga mereka punya kekuatan yang baik dengan dimotori oleh N'Golo Conte di sana. Ada Camavinga yang bisa juga diandalkan. Di belakang Pak Theo Hernandez. Ini pemain-pemain yang baik secara individu, mereka bagus. Kolektivitas permainan mereka juga oke, dan saya pikir ini menjadi milik bagi Prancis ketika mereka akan bertarung melawan Denmark. Kita menunggu nanti pertandingannya akan berlangsung pada minggu ini, karena ada menarik juga di grup-grup lain, termasuk di grup 3 di Liga A ini ada 3 tim besar, yaitu Jerman, Italia, Inggris yang berada dalam satu grup di samping Hongaria. Nah, kita akan lihat mereka akan main pada hari Minggu. Kita akan bicara pada video saya pada besok hari. Sampai di sini pembicaraan saya dengan keberadaan tim Spanyol yang ditahan oleh Portugal dan Prancis yang akan bertarung melawan Denmark. Ciao.